Baik, dan ucapan Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Febriansam dengan NIM 224601003 dari program studi Ilmu Hukum Universitas Laki Dende, Kota Unaha. Jadi, kali ini dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pidana Internasional dengan dosen pengampu yaitu Bapak Saiful Arfin SHMH, saya akan menjelaskan terkait materi pelanggaran HAM berat atau extraordinary crime. Pembahasan ini akan sangat penting supaya kita paham bahwa kekejaman besar tak boleh lepas begitu saja, baik untuk saudara kita yang di seluruh dunia maupun bagi rakyat Indonesia sendiri, agar keadilan benar-benar dirasakan oleh semua orang. Baik, mari kita bahas bersama. Berikut adalah penjelasannya. Baik, pembahasan yang akan kita bahas pada video ini yaitu pelanggaran HAM berat atau yang biasa disebut dengan extraordinary crime. Mungkin di antara kita ada yang belum tahu dan ingin mengetahui tentang pelanggaran HAM berat tersebut. Mari kita bahas bersama. Kita masuk ke pengertian dari pelanggaran HAM berat atau extraordinary crime itu sendiri. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, pelanggaran HAM berat adalah perbuatan paling serius yang terdiri atas dua jenis. Yang pertama, kejahatan genosida, yang kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan sifatnya ini disebut dengan kejahatan luar biasa. Selanjutnya yaitu dasar hukum internasional. Aturan pokok yang digunakan adalah Statuta Roma. Dokumen ini disepakati dan disahkan oleh negara-negara dunia pada tahun 1998. Kemudian setelah cukup banyak negara yang menyetujuinya, perjanjian ini mulai berlaku sepenuhnya pada tanggal 1 Juli 2002. Berdasarkan Statuta Roma, dibentuk pengadilan tetap dunia yaitu International Criminal Court atau dalam bahasa Indonesia disebut Mahkamah Pidana Internasional, dan kantor pusat pengadilan ini beralokasi di kota Den Haag di negara Belanda. Selanjutnya yaitu kejahatan yang diperiksa oleh International Criminal Court atau ICC. Nah, kejahatan yang diperiksa oleh ICC ini ada 4. Yang pertama, kejahatan genosida yaitu di pasal 6, merupakan tindakan dengan niat menghancurkan sebagian atau keseluruhan kelompok bangsa, etis, ras, dan agama. Dan yang kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan di pasal 7, merupakan serangan luas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil. Dan yang ketiga, kejahatan perang di pasal 8, adalah pelanggaran berat hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam pertikaian bersenjata. Dan yang keempat, yang terakhir, kejahatan agresi di pasal 8 bis, yaitu penggunaan kekuatan militer suatu negara melanggar kedaulatan dan integritas wilayah negara lain. Selanjutnya yaitu sejarah International Criminal Court. Sebenarnya upaya mengadili kekejaman besar sudah dimulai lama setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Dibentuk pengadilan Nuremberg di Jerman dan pengadilan Tokyo di Jepang untuk menghukum pemimpin perang yang kejam. Kemudian saat terjadi kekacauan besar, Perserikatan Bangsa-Bangsa membuat pengadilan yang bersifat sementara atau khusus. Pada tahun 1993 dibentuk International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia untuk kasus di wilayah bekas Yugoslavia, dan pada tahun 1994 dibentuk International Criminal Tribunal for Rwanda untuk kasus pembantaian di Rwanda. Ternyata pengadilan sementara itu punya banyak kekurangan, yaitu hanya berlaku untuk satu peristiwa saja, berjalan lambat dan mudah terpengaruh oleh kepentingan negara besar. Itulah alasan utama dunia sepakat membuat International Criminal Court yang tetap mandiri dan berlaku selamanya. Sampai hari ini perlu kita ketahui bahwa negara Indonesia belum menyetujui adanya Statuta Roma. Prinsip kewenangan International Criminal Court. International Criminal Court tidak sembarangan masuk ke urusan negara lain. Ada dua syarat tegas di pasal 17 kapan International Criminal Court boleh turun tangan. Yang pertama, prinsip unwilling atau tidak mampu mengadili. Ayat 2, maksudnya kalau negara yang bersangkutan jelas sengaja tidak mau memeriksa kasus, menunda-nunda persidangan, dan malah berusaha melindungi pelaku atau mengadilinya tidak bebas dan berat sebelah, maka International Criminal Court boleh atau berhak sepenuhnya mengambil alih kasus tersebut. Kedua, prinsip unable atau tidak mampu mengadili. Ayat 3, maksudnya kalau sistem pengadilan di negara itu rusak parah akibat perang atau kekacauan, tak ada hakim, tak ada sarana, atau sama sekali gagal mendatangkan tersangka, maka International Criminal Court pun boleh mengambil alih seluruh proses pengadilannya. Nah, muncul pertanyaan besar. Lalu bagaimana sih di negara kita yang belum menjadi anggota International Criminal Court? Nah, Indonesia tidak diam saja. Kita sudah menyusun aturan sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Di dalam undang-undang ini diatur yang pertama, kejahatan genosida dimuat di pasal 8 dan kejahatan terhadap kemanusiaan dimuat di pasal 9. Sedangkan Pengadilan Hak Asasi Manusia yang tetap di Indonesia berkedudukan di 4 kota besar. Yang pertama Medan, yang kedua Jakarta Pusat, yang ketiga Surabaya, dan yang keempat Kota Makassar.
Alasan disebut pelanggaran luar biasa karena pelanggaran HAM berat aturannya berbeda jauh dengan kejahatan biasa. Perbedaan yang pertama, tidak sepenuhnya terkait asas legalitas, yaitu syarat tiada hukum tanpa undang-undang. Yang kedua, aturan harus diadili di tempat kejadian atau locus delicti, tidak berlaku mutlak, bisa diadili di mana saja. Yang ketiga, aturan tidak boleh diadili 2 kali untuk hal yang sama atau nebis in idem, tidak berlaku mutlak. Kalau ada bukti baru, sidang bisa dijalankan lagi. Yang keempat, dan yang paling istimewa, sama sekali tidak mengenal kadaluarsa. Berapa puluh tahun, bahkan puluhan tahun berlalu pun, pelakunya tetap bisa dituntut dan diadili. Demikian seluruh penjelasan saya mengenai pelanggaran HAM berat, dan saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam pembuatan tugas video ini, karena kesalahan dan kekurangan murni datangnya dari saya, dan kebenaran dan kesempurnaan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.